Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil azim. Salam sehat, salam semangat terus meskipun kita dalam keadaan puasa saat ini. Sobat Jaris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan menceritakan tentang cuma gara-gara memberi maaf. Jangan meremehkan amal yang kecil sekalipun. Manusia tak lepas dari kesalahan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tak lepas dari salah dan lupa. Seandainya kita mampu berbuat baik, itu pun aib kita atau keburukan kita sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema cerita kali ini berjudul Cuma Gara-gara Memberi Maaf, yang dicuplik dari dongeng anak-anak atau cerita anak-anak, atau akibat dari memaafkan orang itu bagaimana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama kami, tiba-tiba kami melihat beliau tertawa hingga tampak gigi serinya. Maaf kalau Rasulullah itu tidak pernah tersenyum atau tertawa sampai terbahak-bahak. Hanya ketika kalau beliau tersenyum ataupun terlihat giginya, itu berarti cerita itu luar biasa sudah membuat Rasulullah tertawa meskipun hanya terlihat gigi serinya. Melihat hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ada dua orang yang berlutut di hadapan Allah. Seorang dari mereka berkata, 'Ya Allah, ambillah pahala saudaraku ini. Ambil satu untukku, karena saat di dunia ia telah berbuat aniaya kepadaku. Aku telah disakiti, ya Allah.' Kemudian Allah berfirman, 'Bagaimana bisa kau lakukan itu, sedangkan saudaramu saja tidak punya satu pun kegiatan yang kebaikan, satu pun kebaikan yang dilakukan saat di dunia.' Orang itu kembali berkata, 'Sesungguhnya hari ini adalah hari yang sangat agung. Setiap manusia membutuhkan pertolongan untuk dibebaskan dari dosa-dosanya.' Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang meminta amal kepada saudara tersebut, 'Angkatlah pandangan dan lihatlah.' Kemudian orang itu mengangkat pandangannya ke atas. 'Ya Rabbi, hamba melihat kota-kota dari emas, dari permata, dari mutiara. Untuk siapa ini? Atau untuk temanku, atau untuk saudara mana?' Dia terkagum-kagum dengan apa yang dilihat di matanya. Allah pun menjawab, 'Untuk orang yang telah membayar.' Lalu orang itu bertanya lagi, 'Ya Rabbi, siapakah yang memiliki semua ini?' Allah menjawab, 'Engkau yang memilikinya.' Orang itu pun bertanya, 'Dengan apa ya Allah?' Dengan Allah pun menjawab, 'Dengan pemberian maafmu kepada temanmu tadi atau dengan saudaramu tadi.' Kemudian hamba itu ataupun orang itu berkata, 'Ya Rabb,
Rabbi, sungguh aku telah memaafkan dirinya. Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu dan ajaklah masuk bersamanya ke surga. Setelah selesai bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian kepada Allah dan damaikanlah perselisihan antara kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mendamaikan seorang-orang Muslim yang berselisih. Berkat Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amalan baik atau buruk, kecil apalagi besar, pasti dibalas sesuai firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil biji sawi pun akan dibalas, dan barang siapa yang membuat keburukan sebesar biji sawi pun juga akan ada balasannya. Kebaikan yang kecil, bahkan baru niat saja sudah mendapat pahala. Maka berkat maha murahnya Allah, kejahatan kalau baru niat belum dituliskan sebagai dosa. Jadi kalau niat kita itu buruk, baru niat itu buruk dan belum dilakukan, itu tidak ditulis oleh malaikat. Memaafkan itu perbuatan hati, tidak kasat mata, namun berat dan sulit untuk dilakukan. Siapa yang bilang memaafkan itu mudah? Tidak ada. Apalagi kalau sudah menyakiti kita terlalu dalam, sulit untuk menghapus rasa sakit itu. Tapi mulai sekarang, marilah kita belajar untuk memaafkan. Mengingat balasan dari apa yang kita berikan itu sangat besar di mata Allah. Oke, tunggu apa lagi? Marilah kita saling memaafkan terhadap sama saudara meskipun berat dilakukan. Apalagi kesalahan mereka tidak disengaja. Jadi jangan tunggu meminta maaf atau memberi maaf menunggu saat lebaran. Mulai sekarang marilah kita memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Sampai di sini dulu cerita Islam kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.